Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, nama saya Kenneth Marlo, dan berikut merupakan anggota kelompok saya yang berisikan Marco Excel Winanda dan Revino Ryan Alexander. Di sini kami akan membahas bisnis yang bernama Fresh Market. Tujuan yang mendasar kelompok kami dalam pembuatan bisnis model ini adalah karena kurangnya kepedulian masyarakat Indonesia terhadap kesehatan. Faktor yang mempengaruhi kurangnya kepedulian terhadap kesehatan yaitu pada zaman ini masih banyak oknum-oknum yang lebih mementingkan keuntungan pribadi daripada kesehatan manusia. Seperti contoh yang dapat kita lihat pada penjual ikan di pasar tradisional yang memberikan formalin pada penjualannya agar tetap terlihat fresh dan lebih menarik. Hal ini sangat disayangkan jika makanan yang saat ini masyarakat konsumsi mengandung bahan pengawet atau bahan kimia lainnya yang berbahaya bagi tubuh jika dikonsumsi dalam waktu yang panjang. Banyaknya masyarakat Indonesia, terutama pada masyarakat perkotaan, lebih sering menggunakan bahan makanan impor juga menjadi masalah karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang mencakupi dan memiliki kualitas yang hampir sama dengan produk impor. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memanfaatkan masalah tersebut menjadi peluang usaha adalah dengan membuat jasa atau produk yang dapat digunakan dan aman bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Dan akhirnya kami memilih untuk membuat bisnis Fresh Market untuk menjadi salah satu solusi dari permasalahan tersebut. Fresh Market ini merupakan tempat yang menjual berbagai kebutuhan pokok dapur seperti daging, sayuran, dan buah-buahan segar yang bebas dari bahan-bahan kimia. Untuk menemukan bahan-bahan baku, kami akan menjalin kerjasama dengan para petani dan peternak di Indonesia yang hasil tanyanya belum dikelola oleh perusahaan asing. Dengan melakukan hal ini diharapkan dapat memajukan perekonomian para petani dan peternak dalam negeri. Untuk keunggulan bisnis ini adalah harga yang kami tawarkan sangat terjangkau, yang bisa bersaing dengan pasar tradisional. Bisnis kami ini nantinya akan kami jalankan secara spot market, dan mungkin untuk kedepannya kami akan berkolaborasi dengan ojek online seperti Grab atau Gojek agar konsumen dapat berbelanja secara online. Calon konsumen yang kami targetkan adalah orang yang sudah berumur 2-40 tahun, yang tinggal di kota-kota besar, dengan gender wanita. Kemudian tujuan kami membuat bisnis ini adalah yang pertama, untuk mempermudah mencari kebutuhan dapur yang bebas dari bahan kimia. Terus yang kedua, pemenuhan kebutuhan pokok dapur seperti daging, sayur, dan buah-buahan yang masih fresh dan sehat. Dan yang terakhir, untuk memajukan perekonomian petani dan peternak sekitar. Pada deskripsi bisnis, dalam hal ini kami memiliki suatu inovasi jasa yang bernama Fresh Market. Fresh Market sendiri merupakan bisnis yang berada pada lingkup kebutuhan primer, yakni berupa kebutuhan bahan pokok dapur. Dalam pelaksanaannya, Fresh Market ini menjual berbagai kebutuhan pokok dapur seperti daging, sayur, dan buah-buahan yang fresh dan tanpa adanya bahan kimia yang membahayakan bagi kesehatan manusia. Untuk supplier, kami akan memanfaatkan petani dan peternak yang ada di Indonesia, sehingga kami akan banyak memanfaatkan petani dan peternak yang ada di Indonesia sebagai supplier. Cara yang kami lakukan untuk menjaga bahan makanan tetap fresh adalah dengan memiliki barang yang berkualitas tinggi, melakukan pengecekan rutin setiap hari, dan memiliki pendingin khusus agar daging dan sayuran tidak mudah basi. Bisnis ini akan dijalankan secara spot market untuk mempermudah masyarakat. Hal ini dikarenakan banyak sekali masyarakat Indonesia yang kesusahan untuk menemukan bahan yang sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga dengan menggunakan spot market ini, para konsumen dapat bertanya kepada staff yang ada dalam spot market.
Kami nantinya juga akan berkolaborasi dengan Gojek atau ojek online lainnya untuk mempermudah masyarakat berbelanja secara online. Dan hal ini sangat berfungsi pada saat pandemi COVID ini karena dapat mempermudah orang yang tidak bisa keluar rumah akibat adanya aturan dari pemerintah atau takut terpapar virus COVID-19. Bisnis model canvas yang kami buat pada key partner para petani sayur dan buah-buahan. Kemudian yang kedua ada peternak ayam, sapi, dan ikan. Yang ketiga ada nelayan. Yang keempat ada ojek online. Kemudian pada key activities terdapat pemasaran produk, proses distribusi. Untuk key resource terdapat karyawan, bahan baku dari peternak dan petani. Dan untuk value proposition terdapat produk yang akan ditawarkan bebas dari bahan kimia. Kedua, memudahkan konsumen untuk memilih barang yang dibutuhkan. Dan yang ketiga, harga lebih terjangkau. Pada customer relationship terdapat diskon dan promo dan service. Pada channel terdapat internet dan sosial media. Untuk customer segment terdapat orang yang berusia 25 sampai 40 tahun dan bergender wanita. Untuk cost structure ini terdapat promosi, bahan baku, gaji karyawan, air dan listrik, sewa lahan, pajak. Untuk revenue stream hasil penjualan produk. Pattern yang kami gunakan adalah bisnis ini menggunakan pattern multi-set platform karena dalam bisnis ini melayani dua segmen yang berbeda, yaitu dengan melayani petani, peternak sebagai penjual bahan baku dan konsumen sebagai pembeli bahan baku. Oke, untuk selanjutnya bab 3, identifikasi isu sosial, etika, dan profil pada pasar dan konsumen untuk mengkreasi model bisnis. Untuk yang pertama, identifikasi resiko bisnis. Resiko bisnis yang pertama adalah resiko kurangnya supplier barang karena banyak pesaing dalam bisnis ini. Yang kedua, barang yang bisa membusuk meskipun kita mau menggunakan pendingin yang berkualitas baik, tapi barang-barang yang kita jual tetap bisa membusuk. Nomor 3, masyarakat yang terganggu dengan kendaraan operasional yang kami gunakan. Nomor 4, sulitnya menarik perhatian masyarakat melalui aplikasi online. Yang kelima atau yang terakhir, banyaknya kompetitor atau pesaing baru yang bisa mengalahkan bisnis kita. Untuk prioritas penyelesaian resiko bisnis ini, yang paling urgent dan important adalah resiko kurangnya supplier barang karena banyak pesaing dalam bisnis ini. Untuk yang urgent dan no important, barang yang bisa membusuk meskipun kita menggunakan pendingin yang berkualitas baik, tetapi barang-barang yang kita jual tetap bisa membusuk. Yang important tapi no urgent, yang ada masyarakat yang terganggu dengan kendaraan operasional yang kami gunakan, dan banyaknya kompetitor atau pesaing baru yang bisa mengalahkan bisnis kita. Yang no urgent sama no important, ada sulitnya menarik perhatian masyarakat melalui aplikasi online. Lalu rekomendasi untuk resiko bisnis yang pertama, untuk mengatasi kurangnya supplier dalam bisnis ini, kami menggunakan koneksi yang erat dan negosiasi agar supplier akan tetap menyuplai usaha bisnis kami dan tidak beralih menyuplai ke kompetitor lain. Untuk yang resiko bisnis yang kedua, agar mengatasi barang yang kadaluarsa atau buruk atau busuk, kami menggunakan kulkas dengan kualitas yang terbaik dan memaksimalkan penjualan agar tidak ada barang penjualan yang terbuang karena membusuk. Untuk resiko bisnis yang ketiga, kami akan mengatasi masalah kendaraan operasional dengan meminimalisir kendaraan berisi agar tidak mengganggu penduduk sekitar dan menggunakan bantuan Gojek dan Grab yang sudah menggunakan sepeda listrik agar menghemat persediaan bahan bakar dan juga untuk mengurangi polusi udara. Untuk resiko bisnis yang keempat, kami mengatasi sulitnya menarik pelanggan atau konsumen menggunakan media online. Kita atasi dengan menggunakan influencer untuk
mempromosikan bisnis kita yang akan membuat bisnis kami lebih bisa dikenal di media online. Untuk yang mengatasi risiko bisnis yang kelima, mengatasi komputer baru adalah hal yang sulit karena pasti ada ide-ide baru yang lebih tren digunakan seiring perkembangan. Dengan itu, kami bisa akan mengatasi dengan mengikuti tren yang ada dan melakukan promo-promo yang akan mengundang pelanggan atau konsumen untuk tetap bertahan pada kami. Untuk yang bab keempat, aplikasi isu sosial dan etika untuk value proposition Canvas. Isu etika dan sosial. Etika dapat disamakan dengan moralitas, yaitu adat atau kebiasaan, yang mana nilai moral meliputi nasihat, peraturan, dan perintah dari generasi ke generasi melalui budaya tertentu. Sedangkan etika adalah keputusan rasional tentang bagaimana orang mendefinisikan perwujudan moralitas dalam sikap dan perilaku mereka dalam kehidupan. Oleh sebab itu, etika berkaitan erat dengan norma-norma yang diterapkan di area tertentu, tergantung pada lokasi tersebut. Bisnis kami sudah menjalankan norma dan etika dengan benar, agar bisnis kami tetap adil dan berjalan dengan lancar sampai sekarang maupun ke depannya. Kami berusaha sebaik mungkin agar bisnis kami berjalan tanpa ada kecurangan apapun dan menguntungkan banyak orang. Tetapi dengan perkembangan zaman yang pesat, bukan berarti bisnis kami berjalan dengan baik. Perkembangan teknologi dan hukum akan terus berjalan yang mungkin membuat kami mendapatkan isu etika dan sosial seperti isu lingkungan, pencemaran udara, isu ketenagakerjaan atau gender, terus ada isu keselamatan kerja, dan yang terakhir ada isu perlindungan konsumen. Selanjutnya, untuk value proposition Canvas, di customer profile kami ada customer job, yaitu functional job, memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memberikan sayur yang selalu segar dan tanpa pengawet. Untuk social jobs, ingin lebih dikenal sebagai store yang menjual sayuran terbaik yang mengutamakan konsumen atau pelanggan. Untuk personal atau emotional jobs, merasa aman karena kami menggunakan kulkas dengan kualitas terbaik yang menjaga kesegaran sayur yang kami jual tanpa pengawet. Supporting job memiliki banyak cabang di mana-mana. Customer pain, yang pertama takut memiliki harga yang mahal, pengiriman yang melalui perjalanan menyimpan banyak kuman. Yang ketiga, kesegaran produk tidak sesuai dengan harga. Yang keempat, pengiriman produk yang lama. Kemudian ada customer gain yang terakhir di bab 4. Yang pertama ada harga yang terjangkau dibanding store-store lain. Yang kedua, kualitas yang sangat baik. Yang ketiga, pengiriman yang dilakukan cepat. Yang keempat, dan yang paling terakhir, pengiriman yang aman dari bakteri atau kuman karena dijaga dengan ketat. Lalu untuk yang bab 5, merupakan analisis tantangan internal dan kompleksitas eksternal untuk mengkreasi model bisnis. Berikut merupakan hasil analisa SWOT dari Business Mass Market. Yang pertama, strength. Bisnis ini dapat membantu meningkatkan perekonomian peternak dan petani yang ada di Indonesia. Semua barang yang kami jual bebas dari bahan kimia, sehingga kami memiliki barang-barang yang sehat. Lalu, kami memudahkan konsumen untuk menemukan bahan makanan yang segar dan dapat dibeli secara online melalui aplikasi-aplikasi ojek online. Yang kedua, weakness. Kelemahan sendiri dari model bisnis yang kami buat ini adalah sulit diterima di masyarakat kalangan ke bawah karena masih belum ada kepercayaan yang pasti dari bisnis kami. Lalu yang ketiga, opportunity. Kami masih jarang ada pesaing dalam bisnis ini, dan kami sudah memanfaatkan teknologi dengan sebaik mungkin sehingga dapat tersebar luas di masyarakat. Lalu yang keempat, threat, yaitu ancaman. Harga yang ditawarkan oleh pesaing lebih murah daripada kami, dan barang yang dimiliki pesaing juga lebih bagus daripada milik kami. Untuk yang bab 6,
Mengembangkan rencana strategi untuk bisnis berkelanjutan. Menyusun rencana strategi kami menggunakan bisnis berkelanjutan dengan pendekatan Blue Ocean strategi dengan 4 action dengan 4 action framework yaitu eliminate, reduce, raise, and create yang didukung oleh perspektif penggerak, perubahan, dan competitor analysis. Yang pertama, eliminate. Hal-hal yang mungkin akan kami eliminate adalah seperti karyawan yang berlebih. Memang salah satu tujuan kami adalah membuka lapangan pekerjaan yang akan ditempatkan di market spot kami. Tetapi jika memiliki karyawan yang berlebih, kami bisa menganggap hal itu sebagai pemborosan dan tidak efisien. Dan hal-hal lainnya yang mungkin akan kami eliminate, yang akan kami singkirkan, akan menyusul karena kami akan memantau seiring berjalannya waktu. Yang kedua, reduce. Hal yang mungkin akan kami kurangi adalah seperti makanan seafood, karena makanan mentah seafood tidak akan bertahan lama, kecuali kami tempatkan di tempat yang beku. Dan jika kami menyuplai banyak sekali seafood, maka kami membutuhkan banyak tempat kulkas frozen dan kami juga harus menyuplai banyak sekali es batu yang hal itu merupakan pemborosan karena es batu tidak akan bertahan lama dan akan meleleh. Lalu yang ketiga, raise. Kami memikirkan bahwa hal-hal atau fitur yang akan kami tingkatkan kualitas tosananya seperti sistem kasir yang kami akan sediakan di market spot secara lengkap dan sistem yang sangat baik, semua kasir berjalan sehingga tidak perlu adanya antrian yang sangat panjang dari pelanggan. Dan juga yang akan kami tingkatkan adalah sistem penataan kulkas atau rak sehingga para customer akan mudah untuk mencari hal-hal atau bahan-bahan yang diinginkan. Lalu create fitur-fitur baru yang kami pikirkan dalam menciptakan fitur baru ada beberapa seperti menyediakan sistem pembayaran yang sangat lengkap. Kami melihat di kebanyakan kompetitor kami hanya menyediakan beberapa fitur pembayaran. Tetapi kami akan menyediakan sistem pembayaran dengan metode apapun secara lengkap dan fitur lainnya yang kami sediakan seperti barcode di pintu masuk agar customer bisa men-scan barcode tersebut lalu akan ditunjukkan map atau peta yang menunjukkan pembagian kelompok produk-produk di bagian-bagian yang sudah ditentukan. Maka dari itu para pengguna tidak perlu berputar-putar dengan lama untuk mencari produk yang diinginkan. Lalu untuk bab 7, identifikasi, mengurangi resiko dan ketidakpastian bisnis dengan tes ide. Untuk tahapan ini kami menggunakan test card yang sudah kami sediakan. Test name-nya berjudul Fresh Market pada tanggal 12 Juli 2022 dengan durasi 1 minggu. Step 1, hipotesis. We believe that so many people need fresh fruits and vegetables also need a market that have complete fruits and vegetables. Lalu step 2, test. To verify that, we will find a method to start a fresh market business so it can be better as time goes by. Then step 3, metric and measure. We are using some digital analytics to find what people most needed so we can provide it. And step 4, criteria. We are right if our digital analytic result shows us that people needed fresh fruits and vegetables the most. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan penggunaan kata. Sekian, terima kasih.